Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 11. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realita hidup kita saat ini diperhadapkan dengan satu budaya, yaitu budaya instan. Semuanya serba cepat. Dan yang utama adalah hasil. Maka orang-orang zaman sekarang ini sudah banyak jatuh kepada paham pragmatisme. Dalam pola pikir yang demikian, banyak orang yang hanya fokus memperhatikan proses, memperhatikan hasilnya saja, dan tidak terlalu memperhatikan prosesnya. Akibat yang lain, manusia zaman sekarang ini banyak yang tidak sabar, kemudian banyak yang rapuh, banyak yang tidak tahan uji, sehingga gampang stres dan jatuh kepada keputusasaan. Dalam realitas hidup dapat kita lihat, makanan siap saji di mana-mana tersedia. Maka orang sekarang tidak lagi menikmati prosesnya bagaimana kalau mau makan daging ayam. Menurut kebiasaan zaman dulu, tidak lagi menikmati proses bagaimana awalnya menangkap ayam dulu, kemudian memotongnya, dan kemudian mencabuti bulunya, membakar, proses memasak, sampai dihidangkan di meja. Sesungguhnya itu semua punya nikmat tersendiri. Tetapi kita melihat di mana-mana, ayam di mana-mana boleh kita beli. Ada ayam goreng dan berbagai ramuan masakan-masakan yang lain. Demikian juga dalam hal kerja. Para pemuda-pemuda kita sekarang ini cepat mendapat pekerjaan, tetapi cepat-cepat juga pindah kerja. Alasan tidak pas di hati, alasan tidak cocok mungkin upahnya dan lain. Sangat cepat-cepat dan tidak sabar. Kemudian manusia yang sekarang ini gampang stres dan rapuh. Hanya sedikit persoalan, maka mereka akan jatuh. Dan demikian juga keutuhan rumah tangga juga. Karena alasan ketidakcocokan, ada pasangan yang begitu cepat-cepat membubarkan pernikahan itu, mengambil jalan pintas, bercerai. Demikian juga dalam hal iman. Manusia-manusia sekarang ini sangat-sangat banyak yang kemudian merasa begitu berdoa, begitu doanya dikabulkan. Padahal proses perjalanan itu tidak lagi dilalui. Bagaimana pengalaman umat Israel 40 tahun di gurun tidak lagi menjadi perhatian. Hari ini kita diajar firman Tuhan untuk meniru kesabaran para nabi supaya kita melakukan itu dalam kehidupan. Yang pertama, bersabarlah. Dalam segala hal, kesabaran pasti membuahkan hasil yang baik. Janji Tuhan pasti akan digenapi, tetapi soal waktunya hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, kesabaran adalah alat kita. Kesabaran adalah kekuatan kita untuk menantikan Tuhan menggenapi segala hal yang dijanjikan kepada hidup pribadi, kepada hidup umatnya, dan kepada dunia ini. Orang yang tidak sabar mungkin akan mengambil jalan pintas. Orang yang tidak sabar mungkin akan berpaling. Orang yang tidak sabar mungkin tidak lagi mengikuti Tuhan. Dan akhirnya dia akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan dan juga berbagai penderitaan. Tapi orang yang sabar
yang melakukan segala aktivitas yang baik sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan penggenapan janjinya, pasti akan diberkati. Yang kedua, teguhkanlah hatimu. Jalan Tuhan terkadang panjang, prosesnya mungkin lama. Umat Israel di bawah mengembara 40 tahun di gurun, tetapi orang yang setia, Kaleb dan Yosua, dan angkatan yang berikutnya tiba di Kanaan dan memperoleh janji yang sudah disumpahkan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Untuk mendapatkan hasil yang baik, Tuhan memproses kita dengan kesulitan dan perjuangan. Untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan, Tuhan memproses kita dengan berbagai penderitaan. Tapi dalam penderitaan itu, Tuhan senantiasa sesungguhnya menyertai kita. Lihatlah kisah daripada Ayub. Tuhan memproses dia begitu keras. Harta bendanya hilang, anak-anaknya mati, tetapi dia juga dilanda oleh penyakit yang luar biasa. Tetapi karena keteguhan iman dan keteguhan hati daripada Ayub, akhirnya dia menerima yaitu upah yang berlipat-lipat. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita meneguhkan hati supaya kita tahan uji. Teguhkan hati kita, jangan ambil jalan pintas. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita memiliki cita-cita, sering sekali kita digoda untuk mengambil jalan pintas. Mau menjadi kaya, orang mengambil jalan pintas mencuri. Mau menjadi kaya, orang mengambil jalan pintas untuk melakukan korupsi. Mau menjadi kaya, orang mengambil jalan pintas untuk menipu. Tapi Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Berkat berkelimpahan adalah dari Tuhan. Kewajiban kita adalah teguh tentang hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kebenarannya, sehingga kita memperoleh berkat melimpah, baik juga hasil di dunia ini. Maka ikutilah proses yang telah dibentuk oleh Tuhan. Kemudian jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah-masalah yang baru. Dengan bersungut-sungut kita tidak dapat menikmati apa yang ada. Dengan bersungut-sungut kita tidak akan pernah bersuka cita dan berbahagia. Karena kalau kita sudah memiliki banyak tetapi bersungut-sungut, maka yang banyak itu terasa tidak ada apa-apanya. Tetapi orang yang bersyukur, dia akan bersuka cita. Orang yang sabar dalam kesesakan, dia akan tahan uji. Dan orang yang bertekun di dalam duanya, dia akan memperoleh berkat melimpah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sabarlah dalam kesesakan dan bersukacitalah dalam pengharapan. Tetaplah berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan tetap setia berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memproses hidup kami lebih baik, dan akhirnya kami memperoleh berkat melimpah, hanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menantikan berkat Tuhan, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.